Ada hamba-hamba yang tidak dikenal di bumi, namun sangat dikenal di langit. Mereka tidak berdiri di atas mimbar, tidak disorot kamera, tidak dicari manusia, namun malaikat berebut untuk mendekat padanya. Mereka menyimpan luka yang tak bisa dibaca oleh mata manusia, namun setiap luka itu menjadi jalan doa, menjadi lantunan solawat yang menggema diam-diam di langit ketujuh. Solawat ini bukan sekadar bacaan, ia adalah jembatan rahmat yang hanya dibisikkan kepada jiwa-jiwa yang disembunyikan oleh Allah dari sorotan dunia. Solawat sejuta rahmat. Inilah amalan yang dikhususkan bagi mereka yang disebut hamba tertutup, yang air matanya menjadi cahaya, yang ketersembunyiannya adalah bentuk perlindungan ilahi. Jika engkau pernah merasa tak dianggap oleh dunia, jika doamu terasa sunyi dan seolah tak bersambut, maka mungkin inilah pertanda bahwa Rabb sedang menarikmu masuk ke barisan hambanya yang tersembunyi. Dan solawat inilah kunci dari gerbang itu. Mari kita masuk bersama ke dalam rahasia solawat yang membuka langit, membuka takdir, dan menghujani jiwa dengan rahmat yang tak terlihat. Bab 1. Siapa hamba yang tertutup itu? Di dalam samudra makna kehidupan, ada hamba-hamba pilihan yang tidak tampak menonjol di antara manusia, namun gemilang dalam pandangan langit. Mereka tidak dikenali di pasar dunia, tidak dipanggil ke atas mimbar, tidak dipuja oleh manusia, namun nama mereka akrab di antara para malaikat. Mereka bukan tokoh yang dielu-elukan, bukan pemimpin yang dikawal banyak orang, bukan pula ahli ibadah yang menunjukkan amalnya dengan suara keras. Mereka diam tetapi tidak lemah. Mereka tersembunyi tetapi tidak ditinggalkan. Justru dalam ketersembunyiannya itulah mereka terjaga. Mereka hidup sederhana, penuh ketundukan, namun hati mereka selalu menyala dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hamba-hamba ini dikenal oleh sebagian kalangan ulama sufi sebagai rijalul ghaib, manusia-manusia gaib yang keberadaannya tidak semua orang tahu, tapi keberkahannya menyebar. Mereka tidak meminta untuk dikenal, bahkan mereka lebih senang jika langkah mereka tidak diikuti siapapun, jika jejak mereka terhapus oleh angin, dan jika amal mereka hanya diketahui oleh Zat yang Maha Mengetahui. Mungkin mereka hanyalah petani di desa terpencil, seorang tukang kebun, ibu rumah tangga biasa, atau bahkan gelandangan di pinggir jalan. Tapi hati mereka bersih dari keinginan dunia, dan ruh mereka terikat kuat kepada kekasih sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah riwayat bahwa ada orang yang tubuhnya berdebu, pakaiannya lusuh, jika dia berbicara tidak didengar, jika dia datang tidak disambut, jika dia meminta tidak diberi, namun jika dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Itulah ciri dari hamba yang tertutup. Tidak semua manusia bisa memahaminya, karena mereka hidup bukan untuk diperhatikan. Mereka menjalani hidup dengan ridha, bahkan terhadap ujian yang pahit. Mereka tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, karena mereka telah larut dalam samudera tawakal yang dalam. Yang mereka kejar bukan cahaya dunia, melainkan kehangatan di sisi Tuhan mereka. Dalam hikmah para arifin, dikatakan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang disembunyikannya sebagai bentuk penjagaan. Dunia tidak tahu siapa mereka, dan mereka pun tidak tahu bahwa mereka termasuk dalam golongan itu. Mereka tidak menyadari kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Justru karena ketidaksadaran itulah mereka tetap rendah hati. Allah menutup mereka dari ujian kesombongan, dari penyakit ingin dikenal, dari kebanggaan spiritual. Maka bisa jadi, seseorang yang selama ini kita anggap biasa saja, diam-diam adalah kekasih Allah yang setiap malam menangis dalam doa dan siangnya tersenyum dalam sabar. Mereka inilah hamba-hamba yang menjadi ladang turunnya solawat sejuta rahmat. Karena dalam diam mereka ada gema ketulusan. Dalam sunyi mereka ada bisikan yang dikirim langsung ke langit. Maka ketika mereka mengucap satu solawat saja, malaikat segera mengangkatnya, dan rahmat pun mengalir deras melebihi derasnya hujan di malam penuh berkah. Mereka tak butuh sorotan, mereka hanya butuh keridaan. Dan solawat adalah bahasa cinta mereka yang tak bersuara, namun menggetarkan alam semesta. Bab 2. Solawat sebagai jalan cahaya. Solawat bukan sekadar pujian, ia adalah cahaya yang hidup. Sebuah aliran kasih yang menghubungkan langit dan bumi, dari sang hamba menuju Rasulullah, dan dari Rasulullah kepada Rabbul Izzah.
Setiap kali lidah melantunkan solawat, sesungguhnya hati sedang mengetuk pintu langit dengan lembut. Tapi tidak semua ketukan disambut dengan cara yang sama. Ada ketukan yang hanya terdengar samar, ada pula yang bergema nyaring dibuka dengan segera oleh malaikat penjaga rahmat. Dan ketukan itu jika berasal dari hati yang bersih, dari lisan seorang hamba yang tersembunyi dari dunia namun dikenal oleh langit, maka rahmat turun seperti hujan yang tak terbendung. Solawat mereka bukan sekadar ucapan, tapi jalinan cinta yang hidup dan menghidupkan. Solawat mengandung rahasia besar yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Di dalamnya ada permohonan ampun, ada penghormatan, ada kerinduan, dan ada pengakuan cinta. Solawat menjadi jembatan antara keterbatasan kita sebagai manusia dengan keluhuran Rasulullah yang membawa risalah langit. Dan ketika seorang hamba yang tidak dikenal dunia melantunkan solawat dalam keheningan malam, seolah ia sedang berjalan di atas jembatan cahaya itu, dari dunia yang penuh ujian menuju samudera rahmat tanpa batas. Semakin sering solawat dilantunkan, semakin terang jalan itu, dan semakin mudah ruh melangkah pulang menuju kehadirannya. Para arif dan sufi memandang solawat sebagai ruh dari segala ibadah cinta. Karena dalam solawat, tidak ada permintaan duniawi yang egois. Yang ada hanyalah pujian dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah dan kami mencintainya karena Allah mencintainya. Solawat melatih jiwa untuk mengenal cinta sejati. Ia menjauhkan hati dari kesibukan dunia dan menumbuhkan kepekaan ruhani. Dalam keadaan ini, solawat menjadi semacam doa diam yang tidak teriak tapi menggema. Tidak terdengar oleh telinga manusia, tapi didengar oleh langit dengan jelas. Banyak orang membaca solawat sebagai kebiasaan, namun hanya sedikit yang menjadikannya sebagai jalan untuk pulang. Jalan untuk kembali ke hakikat. Karena untuk masuk ke dimensi ruhani yang lebih dalam, hati perlu dibasuh dengan zikir yang lembut. Dan solawat dengan segala kelembutannya membasuh hati tanpa melukai. Ia menyelinap pelan ke relung paling dalam dari jiwa, lalu menyinari ruang yang telah lama gelap oleh kesibukan dunia. Inilah mengapa bagi hamba yang tertutup dari dunia, namun terbuka untuk cahaya, solawat menjadi bekal dan kendaraan sekaligus. Dan ketika malam telah larut, saat semua orang tidur dalam lelapnya dunia, hamba-hamba pilihan itu bangun dalam diam. Di ruang kecil yang sunyi mereka duduk menghadap ke arah kiblat, mata menatap sajadah, hati menatap langit. Di sanalah, tanpa suara yang menggema, mereka mengucapkan satu demi satu solawat dengan tenang. Tidak ada tangisan keras, hanya getar halus yang terasa dalam dada. Dan dalam saat itu, rahmat pun turun. Tidak terburu-buru tapi lembut, mengalir seperti angin surga yang membelai wajah hamba yang hanya ingin dicintai Allah melalui cinta kepada nabinya. Bab 3, lafaz khusus solawat sejuta rahmat. Di antara lautan lafaz solawat yang diwariskan oleh para wali dan alim ulama, terdapat satu bentuk yang dikenal sebagai solawat sejuta rahmat. Solawat ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pujian, melainkan sebagai pintu pengundang rahmat yang melimpah dan pelebur segala tirai yang membatasi antara hamba dengan Tuhannya. Lafaznya berbunyi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tanzilu biha ar-rahmah wa tatashaffa'u biha az-zunub wa tarfa'u biha al-hijab. Dalam kalimat yang indah ini terangkai 3 permohonan agung, turunnya rahmat, penghapusan dosa, dan terangkatnya hijab. Ia bukan hanya sebuah bacaan, tetapi doa yang merangkul seluruh kebutuhan ruhani manusia. Dalam lafaz tersebut, tersirat harapan agar solawat ini tidak hanya memuliakan Nabi, tetapi juga mengundang aliran rahmat dari langit langsung ke dalam hidup pembacanya. Ketika seseorang membaca solawat ini dengan penuh rasa tunduk dan cinta, maka yang datang bukan hanya pahala, tapi aliran kelembutan dari sisi Allah. Kalimat tanzilu biha ar-rahmah mengandung makna bahwa rahmat turun bukan karena amal yang besar, tapi karena cinta yang dalam. Lalu, ketika disambung dengan tatasyaffa'u biha az-zunub, solawat ini menjadi penebus, membersihkan jiwa dari noda yang tak terlihat. Dan akhirnya, tarfa'u biha al-hijab menjadi doa pamungkas. Memohon agar segala penghalang antara hati kita dan Allah terangkat, sehingga cahaya bisa masuk tanpa hambatan.
Bagi hamba yang tersembunyi dari dunia, lafaz ini bagaikan bisikan lembut yang hanya mereka mengerti. Mereka tidak menghafalnya untuk disombongkan, tidak membacakannya agar terdengar, tapi karena di dalamnya mereka menemukan jalan pulang. Setiap kata dari solawat ini adalah denyut kasih. Dalam kesunyian, mereka mengucapkannya berulang, bukan sebagai ritual, tapi sebagai percakapan jiwa dengan alam langit. Bahkan jika mereka hanya mampu membaca satu kali saja dengan hati yang hadir, maka satu bacaan itu bisa lebih berat timbangannya daripada 1000 amal yang dibacakan tanpa hati. Waktu terbaik untuk membacanya adalah saat dunia sedang tenang, seperti setelah sholat malam atau saat fajar belum menyingsing. Ketika langit masih kelam dan suara dunia belum mengganggu, solawat ini dilantunkan dalam kerendahan hati. Tidak harus banyak, cukup dengan 33 kali atau 100 kali, sesuai kemampuan dan kesiapan ruhani. Yang dicari bukan kuantitasnya, melainkan kualitas kedekatan hati. Karena satu solawat yang lahir dari hati yang ikhlas, bisa menggetarkan arasy lebih kuat daripada 1000 bacaan yang meluncur dari lisan tanpa kehadiran hati. Dan rahasia terdalam dari solawat ini adalah bahwa ia menjadi kunci pembuka bagi mereka yang telah lama merasa terputus. Banyak hamba Allah yang hatinya terhijab, bukan karena mereka jahat, tetapi karena beban kehidupan menutupi rasa. Mereka merasa asing dalam ibadah, hampa dalam doa. Namun ketika solawat ini dibaca, perlahan sesuatu dalam hati mulai terbuka. Bukan dengan ledakan emosi, tetapi dengan ketenangan yang lembut, menyapu luka-luka batin, dan menyinari bagian jiwa yang selama ini tersembunyi. Itulah mengapa solawat ini disebut solawat sejuta rahmat, karena rahmatnya bukan hanya datang dari atas, tapi muncul juga dari dalam. Bab 4. Rahasia solawat dalam kehidupan para wali. Di balik kesunyian para kekasih Allah, ada amalan-amalan rahasia yang menjadi bahan bakar perjalanan ruhani mereka. Di antara sekian banyak zikir, solawat memiliki tempat istimewa dalam dada para wali. Mereka tidak menjadikan solawat sebagai amalan pelengkap, tetapi sebagai napas rohani yang menyatu dalam gerak hidup. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan solawat sebagai wirid utama, bukan karena disuruh atau diajarkan oleh guru, tapi karena hati mereka sendiri tertarik secara alami kepada cahaya Nabi. Seolah-olah jiwa mereka haus akan sentuhan Rasulullah, dan hanya melalui solawatlah mereka merasa disirami oleh kelembutan kasih beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Busiri, dan banyak tokoh sufi besar lainnya tercatat sebagai para pecinta solawat sejati. Bahkan dalam berbagai makalah disebutkan bahwa ada para wali yang ketika menghadapi kegundahan batin, mereka tidak mencari pelipur dalam kata manusia, melainkan tenggelam dalam solawat hingga mereka kembali tenang. Solawat bagi mereka bukan hanya bacaan, tapi pelukan ruhani dari kekasih yang dirindukan. Dalam satu riwayat seorang wali mengatakan, "Ketika aku merasa doaku tidak naik ke langit, maka aku kirimkan terlebih dahulu pujian kepada Rasulullah. Maka saat itu seolah seluruh langit terbuka." Itulah rahasia yang sulit dijelaskan, namun nyata dalam kehidupan mereka. Ada pula kisah para hamba tersembunyi yang dikenal hanya di kalangan langit. Mereka bukan guru besar, bukan imam masjid, bahkan mungkin tidak punya gelar dunia. Namun karena istiqomah mereka dalam membaca solawat dengan hati yang suci, mereka diberi karunia luar biasa. Ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan apapun di dunia ini. Mereka diberi karunia doa yang mustajab, firasat yang tajam, dan rasa aman meski dunia sedang berguncang. Semua itu bukan karena ilmu mereka tinggi, tetapi karena cinta mereka kepada Rasulullah begitu dalam dan murni. Solawat menjadi penghubung, menjadi tanda cinta, menjadi ikatan antara hamba dan utusan Allah. Yang menarik adalah, para wali tidak pernah menghitung berapa kali mereka membaca solawat. Mereka tidak terpaku pada angka, tapi pada kehadiran hati. Ada di antara mereka yang membaca 100 kali sehari, ada pula yang 10.000 kali, namun tidak satu pun dari mereka membanggakannya. Karena bagi mereka, satu solawat yang lahir dari tangisan cinta lebih bermakna dari 1000 bacaan yang terucap tanpa rasa. Mereka memandang bahwa solawat bukan alat untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, tapi untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah, yang darinya mengalir rahmat dari Tuhan semesta alam.
Dan ketika hati mereka telah dipenuhi cahaya solawat, maka seluruh kehidupan pun ikut berubah. Cara mereka memandang dunia menjadi ringan, tidak tergantung. Hati mereka selalu damai, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Wajah mereka bercahaya, meski tidak dipoles oleh dunia. Dan lidah mereka tenang, meski tak banyak bicara. Di dalam solawat mereka menemukan rasa cukup. Cukup dengan cinta Nabi, cukup dengan cinta Allah. Itulah kekayaan yang tidak bisa dinilai oleh dunia. Kekayaan batin yang tak terlihat, namun nyata pengaruhnya. Dan semua itu bermula dari amalan yang mungkin terlihat sederhana. Melantunkan solawat dengan cinta yang tak bersyarat. Bab 5. Rahasia kelembutan hati yang dibuka oleh solawat sejuta rahmat. Di balik lantunan solawat yang begitu sederhana ini, tersembunyi rahasia besar yang mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Tidak semua hati mudah disentuh oleh nasihat atau peringatan. Ada hati yang tertutup karena luka masa lalu, karena dosa yang bertumpuk, atau karena dunia yang menyesatkan. Namun solawat ini bukan sekadar doa. Ia adalah aliran rahmat yang mampu menembus dinding hati yang tertutup rapat. Ia bukan hanya membasuh luka, tetapi juga menanamkan cahaya keimanan yang lembut. Perlahan-lahan membuka pintu hati yang selama ini tak tersentuh oleh cahaya ilahi. Lafaz sholawat ini membawa kelembutan, bukan hanya dalam suara, tetapi dalam getaran ruhani yang memancar. Ia tidak mengguncang dengan kekerasan, melainkan menyentuh seperti embun subuh yang menetes di atas kelopak bunga. Ketika seseorang mengamalkannya secara rutin, ia akan mulai merasakan pergeseran dalam dirinya. Emosi yang mudah meledak akan mereda, rasa curiga akan luruh, dan kedamaian perlahan tumbuh dari dalam. Hati yang dulu gelisah kini menjadi tenang, bukan karena bebas dari masalah, tapi karena bersandar kepada Yang Maha Menenangkan. Dalam dunia yang penuh kegaduhan ini, kelembutan hati adalah harta yang langka. Banyak orang tampak baik dari luar, namun hatinya keras dan rapuh. Solawat ini membawa pelindung yang tak terlihat. Pelindung dari keangkuhan, dari dendam yang tak selesai, dan dari kegelisahan batin. Ia mengajarkan kita untuk menerima, memaafkan, dan mengasihi. Bukan karena kita lemah, melainkan karena kita kuat dalam kesadaran akan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Rahmat sejati tidak datang dari balasan manusia, tapi dari Allah yang Maha mengetahui niat terdalam. Banyak ulama dan ahli ruhani menceritakan bahwa mereka yang istiqamah dalam membaca solawat ini akan merasakan perubahan karakter yang drastis namun lembut. Mereka menjadi lebih peka terhadap suara hati, lebih sabar menghadapi cobaan, dan lebih ringan dalam bersyukur. Mereka menjadi seperti mata air di padang tandus, membawa kesegaran kemanapun mereka melangkah. Kelembutan itu bukan dibuat-buat, tapi tumbuh alami karena hatinya telah disentuh oleh rahmat sejati yang turun melalui solawat. Inilah keajaiban yang sering terabaikan, bahwa kelembutan adalah senjata ruhani yang lebih kuat dari kekuatan fisik. Orang yang lembut hatinya adalah orang yang telah memenangkan peperangan batin, melawan amarah, kesombongan, dan keputusasaan. Dan solawat sejuta rahmat adalah jalan menuju kemenangan itu. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi pelatihan spiritual yang menata ulang diri kita. Bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Versi yang dekat dengan Allah, lembut terhadap sesama, dan kuat dalam ketenangan. Bab 6 akan menjelaskan bagaimana solawat ini membuka jalan pertolongan gaib dari Allah yang hanya diberikan pada hamba yang ikhlas dalam ketersembunyian. Jika Anda ingin saya lanjutkan, silakan beritahu. Bab 6. Solawat sejuta rahmat sebagai pintu pembuka rezeki ruhani dan duniawi. Dalam dimensi kehidupan yang kadang samar antara yang kasat mata dan yang tersembunyi, terdapat amalan yang membuka pintu-pintu rezeki yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga rezeki ruhani, ketenangan, cinta yang tulus, dan jalan hidup yang seimbang. Solawat sejuta rahmat adalah amalan yang seringkali menjadi sebab datangnya keberkahan di saat yang tidak terduga. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang memperbanyak solawat, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya, baik yang ia sadari maupun yang tersembunyi dari pikirannya. Rezeki sejati bukan hanya uang atau harta,
tetapi juga rasa cukup dan hati yang lapang. Dan solawat ini bekerja dalam diam untuk menyiapkan ruang di hati agar rezeki tersebut bisa masuk dengan damai. Keajaiban solawat ini bukan berasal dari bunyinya semata, tetapi dari keikhlasan hati yang mengucapkannya. Banyak hamba yang merasa dirinya tertutup dari rahmat karena dosa-dosa masa lalu, atau karena merasa tidak layak mendapatkan kebaikan dari langit. Namun solawat ini adalah jembatan bagi mereka yang merasa jauh. Setiap ucapan solawat membawa serta harapan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang pada gilirannya membuka jalan agar rahmat Allah turun seperti hujan yang menyejukkan tanah gersang. Solawat sejuta rahmat bekerja seperti matahari yang menyinari tanpa pilih kasih, memberi sinar bahkan pada tanah yang retak-retak dan tak subur. Keutamaan solawat ini juga bersifat magnetis. Ia menarik perhatian malaikat dan mempercepat terjawabnya doa. Dalam hadis disebutkan bahwa solawat kepada Nabi merupakan amalan yang tidak akan tertolak. Ketika seorang hamba memperbanyaknya, ia tidak sedang mengirimkan ucapan biasa, melainkan mengetuk pintu langit dengan kunci emas. Di saat banyak doa terasa belum dikabulkan, solawat ini datang seperti suara yang lebih lantang, membawa serta nama kekasih Allah dalam setiap untayan katanya. Nama Rasulullah SAW adalah cahaya yang membuka hijab antara makhluk dan Khalik. Ada banyak kisah dari para wali, para salik, dan orang-orang yang selama ini tersembunyi dalam doa, namun menemukan cahaya kehidupan berkat istiqomah membaca solawat ini. Mereka yang tadinya terpuruk dalam keputusasaan, pelan-pelan bangkit tanpa tahu bagaimana jalannya. Mereka tidak sekadar diberi jalan keluar, tapi juga diberikan pandangan baru tentang hidup. Itulah rahasia solawat. Ia tidak hanya mengubah keadaan luar, tapi terlebih dahulu mengubah kondisi dalam, menyembuhkan luka, menenangkan batin, dan membuka akal agar melihat kehidupan dari sudut pandang rahmat. Maka bagi hamba-hamba yang merasa dirinya tertutup dari keberuntungan atau rezeki, solawat sejuta rahmat bisa menjadi amalan pemurni. Tidak perlu disertai dengan tuntutan, cukup dibaca dengan hati yang ingin dekat dengan Rasulullah. Ketika hati dipenuhi solawat, maka rezeki akan datang bukan hanya sebagai hasil usaha, tetapi juga sebagai anugerah cinta dari Allah. Dan seringkali rezeki yang paling indah adalah saat Allah menenangkan hati kita, bahkan ketika dunia belum berubah. Itulah berkah dari amalan ini, ketenangan yang lebih mahal dari apapun yang dapat dibeli dengan uang. Bab 7, hening dalam solawat, jalan menuju ketersingkapan hati. Dalam perjalanan spiritual yang hening dan tidak banyak diketahui manusia, terdapat satu momen sakral di mana hati yang bersalawat benar-benar diam, namun bergetar. Di dalam kesunyian ini, solawat bukan sekadar bacaan lisan, melainkan resonansi cinta yang menyelinap dari kalbu menuju langit. Solawat sejuta rahmat bagi hamba, tertutup ibarat jembatan yang menghubungkan dua alam, alam lahir yang penuh kepura-puraan, dan alam batin yang penuh kerinduan. Saat seorang hamba menunduk dalam keheningan malam dan menyebut nama Nabi dengan lirih penuh cinta, saat itulah alam ikut diam, dan arwah para wali menyambut dengan rahmat. Keheningan yang menyertai solawat bukanlah kehampaan, melainkan ruang suci untuk menyimak bisikan ilahi. Bagi mereka yang tertutup dari dunia, solawat ini bukan pelarian, melainkan tempat bernaung. Ia seperti gua rahmat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah lelah dengan hingar-bingar dunia. Dalam heningnya solawat, seseorang mulai melihat bahwa hidup bukan tentang siapa yang tahu dirinya, tapi siapa yang ia sebut dalam kesendiriannya. Maka saat lidah menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, seluruh lapisan jiwa ikut bersujud dan tabir mulai terbuka satu demi satu. Solawat ini membawa hati untuk menunduk, bukan karena takut tetapi karena takjub. Takjub akan keindahan Nabi Muhammad yang telah Allah anugerahkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam keheningan solawat, rahasia batin mulai terurai, seperti bunga yang mekar pelan di pagi hari. Setiap lafaz solawat adalah percikan cahaya yang jatuh ke dalam kolam jiwa yang tenang. Hamba tertutup yang selama ini merasa asing di dunia, akhirnya merasa pulang. Pulang ke hakikat cinta sejati yang selama ini ia cari dalam bayangan manusia. Banyak orang mencari jalan ke langit lewat keajaiban, tapi para kekasih Allah memilih jalan sepi dan diam.
Mereka tahu bahwa dalam sholawat yang hening ada ribuan malaikat yang mengiringi. Setiap ucapan sholawat mengandung getaran rahasia yang menggema di antara arsy dan bumi. Dan bagi hamba tertutup, itulah detik-detik di mana ia merasa paling hidup. Bukan karena dilihat manusia, melainkan karena didengar langit. Dalam diamnya, ia justru paling dekat dengan Allah. Dalam sepinya, ia justru paling dicintai Rasul. Hening dalam sholawat adalah bentuk ibadah yang paling rahasia, namun paling penuh makna. Ia tidak mencolok, tidak bising, tetapi mendalam dan menggetarkan. Ia adalah doa yang tidak diumbar, cinta yang tidak diumumkan, namun justru paling murni. Bagi hamba tertutup, sholawat ini bukan lagi sekadar ibadah. Ia adalah napas, adalah kehidupan, adalah ruang antara dirinya dan Rabb-Nya. Dan siapapun yang merasakannya akan tahu bahwa meski dunia menutup pintu, langit telah lama membukakan gerbang. Bab 8. Jalan ketersembunyian yang diridhoi, sholawat sebagai penjaga jiwa. Dalam dunia yang riuh oleh pujian manusia, ada hamba yang justru dipelihara oleh Allah dalam keadaan tersembunyi. Mereka bukan orang-orang yang dikenal dunia, tapi dikenal langit. Di dalam keseharian yang sederhana, mereka melantunkan sholawat dengan hati yang bersih, tanpa berharap imbalan dunia, tanpa ingin didengar siapapun kecuali oleh Tuhannya. Dalam kesunyian itulah, sholawat menjadi penjaga jiwa mereka. Sholawat menutup mulut mereka dari keluh, menutup mata mereka dari keinginan dunia, dan menutup hati mereka dari segala bentuk kesombongan. Ketersembunyian mereka bukan kehinaan, melainkan bentuk penjagaan paling indah dari Allah, agar mereka tetap murni dalam cintanya. Banyak orang berlomba untuk dikenal, untuk terlihat, agar namanya disebut di banyak tempat. Tapi ada sekelompok jiwa yang justru menolak sorotan. Mereka lebih suka berada dalam sujud panjang di malam hari, dalam munajat lirih yang tak terdengar oleh siapa-siapa. Mereka menyembunyikan amal seperti menyembunyikan harta karun, dan di tengah itu semua, mereka bersyalawat seolah menyemai cahaya di langit tanpa suara. Dalam setiap sholawat mereka, ada rasa takut sekaligus harap, takut tidak diterima, dan harap bahwa Allah ridha kepada mereka dalam ketersembunyiannya. Inilah kedalaman makna dari hamba yang tertutup, bukan karena tertinggal, tapi karena dipilih untuk tidak menonjol. Sholawat bagi mereka bukan hanya bacaan, tapi pelindung dari godaan dunia. Ia menjadi benteng tak terlihat yang menjaga hati agar tetap lurus dan tidak tergoda oleh popularitas, pujian, dan keinginan duniawi. Setiap kali dunia mencoba memanggil mereka keluar, sholawatlah yang menjadi tameng yang menenangkan kembali jiwanya. Ia menjadi alarm spiritual yang mengingatkan bahwa dunia ini sementara dan bahwa ridha Allah lebih agung daripada segalanya. Melalui sholawat, mereka tidak hanya memuji Nabi, tapi juga meneguhkan pijakan mereka di jalan sunyi yang penuh cahaya. Salah satu rahasia terbesar dari ketersembunyian ini adalah kedekatan yang sangat pribadi antara hamba dan Tuhannya. Ketika manusia lain sibuk menampakkan amalnya, hamba tertutup justru menyembunyikan amalnya, bahkan dari dirinya sendiri. Mereka tidak menghitung berapa kali bersyalawat, tidak mencatat berapa rakaat tahajudnya, dan tidak mengabarkan berapa hari ia berpuasa sunnah. Semuanya dilepaskan kepada Allah dengan penuh ketulusan. Dan inilah yang membuat sholawat yang mereka lantunkan memiliki gema yang berbeda. Bukan hanya menyentuh langit, tapi juga menembus dimensi ruhani yang tak terjamah oleh amal yang dipamerkan. Betapa Allah memuliakan hamba-hamba ini, tidak dikenal di bumi, tapi disebut-sebut oleh malaikat. Tidak dimuliakan manusia, tapi dirangkul dengan cinta oleh langit. Dalam sunyinya, mereka tak sendiri. Dalam tertutupnya, mereka tidak ditinggalkan. Justru dalam itulah Allah mengkhususkan mereka dengan keistimewaan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Keberadaan yang dicintai tanpa syarat, amal yang dilihat hanya oleh Tuhan, dan sholawat yang membawa mereka pada rahmat tanpa batas. Inilah jalan spiritual yang tinggi, jalan para kekasih yang tersembunyi, dan jalan yang dilapisi cahaya sholawat sejati. Bab 9. Cahaya sholawat di wajah yang tak dikenal manusia, tapi dicintai langit. Di antara keramaian dunia yang dipenuhi wajah-wajah yang haus pengakuan, ada wajah-wajah yang tak dikenal manusia,
tapi bersinar dalam pandangan langit. Mereka tidak dikenal oleh jemaah, tidak diwawancarai media, tidak diundang dalam forum besar. Namun wajah mereka lembut, damai dan bercahaya. Cahayanya bukan dari kosmetik dunia, melainkan dari pancaran nur solawat yang terus dilantunkan tanpa henti. Solawat itu meresap ke dalam wajah mereka, membentuk aura suci yang tidak semua orang bisa lihat, tetapi dapat dirasakan oleh hati-hati yang bersih. Mereka adalah hamba-hamba yang menunduk, tetapi hatinya ditinggikan oleh Allah. Wajah yang dihiasi solawat tidak selalu tampak indah secara lahir. Kadang keriput, kadang lusuh, kadang penuh debu perjalanan. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Orang-orang yang duduk di dekat mereka akan merasa nyaman, tenang, seolah berada di bawah naungan langit yang teduh. Sebab solawat yang terus mereka bacakan menjadi semacam medan energi ruhani yang melindungi dan menenangkan. Dan inilah wajah yang ketika tersenyum, langit pun tersenyum bersamanya. Karena senyumnya bukan berasal dari dunia, tetapi dari rahmat yang turun melalui pujian kepada Rasulullah. Dalam beberapa kisah para wali, disebutkan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang wajahnya tidak bercahaya di dunia, tetapi saat ruh mereka diangkat, para malaikat menyambutnya seperti sahabat yang telah lama dirindukan. Solawat yang mereka bacakan selama hidup telah menyiapkan cahaya untuk perjalanan mereka. Dan bagi sebagian dari mereka, wajah mereka bahkan bercahaya di dalam gelap, bukan karena keajaiban yang bisa direkam kamera, tetapi karena keberkahan yang mengalir dari cinta kepada Rasulullah yang tidak pernah padam. Cahaya itu adalah cahaya cinta, cahaya doa, cahaya kesetiaan. Banyak orang mengejar kecantikan yang bisa dipoles, tapi hamba tertutup mengejar kecantikan yang dibentuk oleh zikir. Mereka tidak sibuk memperindah diri untuk dipuji, tapi sibuk memperindah jiwa untuk didekati oleh rahmat. Dalam setiap solawat yang mereka lantunkan, satu titik cahaya jatuh ke wajah mereka. Sedikit demi sedikit, wajah itu dipahat oleh cinta, oleh air mata malam, oleh senyuman sabar yang tidak ditampilkan pada dunia. Dan ketika semua orang sibuk menyembunyikan kelelahan, mereka justru bersinar dalam kesenyapan. Wajah yang dibasahi solawat bukan hanya bercahaya, tapi juga menjadi cermin kedamaian. Ia meneduhkan orang yang melihatnya, bahkan tanpa berkata-kata. Sebab wajah adalah cerminan hati, dan hati yang penuh solawat adalah hati yang lembut, bersih, dan diterangi. Maka tak heran jika ada orang yang hanya melihat hamba tertutup itu sejenak, namun hatinya merasa disentuh. Bukan karena kata-kata, bukan karena nasihat, tapi karena wajah itu berbicara diam-diam. Aku mencintai Rasulullah, dan karena itu aku mencintaimu karena Allah. Bab 10. Menjadi cahaya dalam kegelapan dunia. Dalam keheningan malam dan riuhnya kehidupan dunia, tidak semua orang mampu menjadi pelita bagi sekelilingnya. Solawat sejuta rahmat mengajarkan bahwa kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga membawa kesejukan dan ketenangan bagi yang lain. Ketika seseorang mengamalkan solawat ini dengan sepenuh jiwa, ia sejatinya sedang menyalakan lentera di dalam hatinya. Lentera ini tidak hanya menerangi jalan hidupnya sendiri, namun juga memancar ke sekitar, menghangatkan hati yang beku dan memberi harapan bagi jiwa-jiwa yang nyaris padam. Dalam dunia yang penuh keluh dan gelisah, hadirnya seorang yang selalu bersolawat dengan tulus adalah seperti kehadiran oas di padang tandus, membawa kehidupan, harapan, dan keindahan yang tak terduga. Setiap kalimat solawat yang dilafazkan bagaikan percikan cahaya dari alam langit yang mengendap dalam jiwa. Dan semakin banyak ia mengucapkannya, semakin terang pancaran itu, hingga kelak menjadi sebuah pelita yang menyala di alam barzakh, menerangi kuburnya, serta mengiringi langkahnya menuju perjumpaan abadi dengan sang kekasih. Inilah balasan rahasia dari solawat yang hanya diketahui oleh hamba-hamba yang tulus dan tersembunyi, yang amalnya disimpan rapi dalam lipatan rahmat ilahi. Merekalah yang dalam kesunyian justru menjadi terang bagi dunia. Cahaya dari solawat ini bukan cahaya biasa. Ia mengandung kelembutan kasih sayang, kedalaman mana, dan daya spiritual yang mampu mengubah suasana hati. Seorang hamba yang istiqamah dalam solawat akan memiliki ketenangan yang sulit digambarkan oleh kata-kata. Ia menjadi pribadi yang lembut namun tegas,
sabar namun tegar, rendah hati namun bercahaya. Bahkan kehadirannya saja mampu menenteramkan karena ada nur dalam dirinya yang bersumber dari keberkahan Rasulullah. Maka solawat sejuta rahmat bukan hanya sarana spiritual, tapi juga jalan transformasi batin. Ia menjadikan seorang hamba dari yang tertutup menjadi pembawa rahmat, dari yang tersembunyi menjadi sumber keberkahan. Dalam perjalanan hidup, kita tak pernah tahu betapa besar pengaruh satu solawat kita terhadap dunia ini. Bisa jadi satu lafaz solawat yang kita ucapkan di malam penuh harap menjadi sebab turunnya hujan rahmat di sebuah negeri yang gersang, atau menjadi sebab ampunan Allah bagi seseorang yang tidak kita kenal. Itulah keajaiban spiritual dari amalan yang tampak sederhana namun memiliki daya yang tak terbatas. Akhirnya, solawat sejuta rahmat bukanlah tentang seberapa banyak kita didengar manusia, tapi seberapa dalam kita terhubung dengan langit. Hamba yang tertutup di mata manusia bisa jadi sangat terang di mata para malaikat. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui siapa yang benar-benar bersinar. Maka istiqamahlah dalam bersolawat. Biarkan dunia tidak mengenal kita, asalkan langit mencatat kita dalam barisan pecinta Nabi. Dan kelak, ketika semua cahaya dunia padam, cahaya solawat inilah yang akan menuntun kita melewati gelapnya alam akhirat menuju kasih sayang abadi. Tidak semua yang tersembunyi berarti terlupakan. Kadang justru yang paling dirahasiakan oleh Allah adalah yang paling dekat dengannya. Engkau yang terasing, yang tak dikenal dunia, jangan kecilkan dirimu, karena bisa jadi langit mengenal namamu lebih dari bumi. Dan setiap kali engkau bersyalawat, sejuta rahmat turun bukan hanya untuk Rasul tercinta, tetapi juga untuk jiwamu yang diam-diam dipeluk kasihnya. Jangan berhenti bersyalawat, karena setiap lafaz itu seperti cahaya yang menuntun langkahmu dalam gelap dunia dan mengangkat derajatmu tanpa suara. Ingatlah, yang tersembunyi bukan berarti tidak berharga, dan yang dijaga Allah dalam sunyi seringkali justru sedang dipersiapkan untuk cahaya abadi. Semoga engkau termasuk hamba yang dirahmati secara tersembunyi dengan solawat yang membukakan pintu-pintu langit, hingga pada waktunya semua rahmat itu turun tanpa suara tapi mengubah segalanya. Amin.